Poin pertama, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berada di jalan tengah, tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri, melainkan seimbang dan proporsional. Dalam konteks akidah dan hubungan antarumat, moderasi beragama berarti meyakini kebenaran agama sendiri dengan tegas, tetapi tetap menghargai dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memaksakan keseragaman. Moderasi beragama tidak berarti memoderasi isi agama itu sendiri, melainkan memoderasi cara umat beragama dalam memahami dan mengamalkan ajarannya agar tetap manusiawi dan beradab. Poin kedua, kenapa moderasi beragama itu penting? 1. Menjaga kerukunan dan perdamaian sosial. Dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan keyakinan sering menimbulkan gesekan dan konflik. Moderasi membantu meminimalisir konflik bernuansa agama dan menjaga persatuan. 2. Melawan ekstremisme dan klaim kebenaran mutlak. Dengan moderasi, kita bisa menolak klaim interpretasi agama yang ekstrim, subjektif, atau memaksakan kehendak terhadap orang lain. Yang ketiga, meneguhkan komitmen kebangsaan dan Pancasila. Moderasi beragama menjadi jembatan antara semangat beragama dan identitas sebagai warga negara, agar agama tidak dipolitisasi atau memecah persatuan bangsa. 4. Menjaga kesederhanaan interpretasi ajaran agama. Moderasi mendorong umat agar tidak terlalu terfokus pada aspek simbolik atau ritual semata, melainkan kembali kepada esensi nilai agama yang inklusif dan mengajak kemaslahatan bersama. Di mana moderasi beragama dapat diterapkan? Yang pertama, di lingkungan pendidikan, seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Moderasi beragama bisa diajarkan lewat pelajaran, juga lewat budaya toleransi antar siswa. Yang kedua, dalam kegiatan keagamaan di masyarakat, misalnya lewat pengajian, ceramah, dialog antar umat beragama, atau kegiatan lintas agama di tingkat desa ataupun kelurahan. Yang ketiga, di media dan ruang publik digital. Media massa dan media sosial bisa jadi sarana dakwah yang moderat, juga tempat kampanye toleransi. Dan yang keempat, yaitu lewat kebijakan publik dan pelayanan negara. Contohnya, dalam aturan pembangunan rumah ibadah, serta program moderasi di Kementerian Agama dan instansi pemerintah lainnya. Selanjutnya, siapa saja yang dapat melakukan moderasi beragama? Yang pertama, umat beragama umum. Setiap individu ketika menjalankan keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tokoh agama atau pemuka agama. Dalam menyampaikan ajaran keagamaan dengan cara yang inklusif dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, tenaga pendidik dan sivitas akademika, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang membentuk pola pikir generasi muda. Keempat, pemerintah dan lembaga negara, khususnya Kementerian Agama. Lembaga moderasi keagamaan, misalnya Badan Moderasi Beragama. Dan yang terakhir, yakni media dan tokoh masyarakat atau influencer yang dapat menyebarkan nilai-nilai moderasi dalam wacana publik. Lalu, bagaimana cara mewujudkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menjaga sikap toleransi, seperti tidak marah ketika mendengar azan agama lain atau melihat umat berbeda beribadah di sekitar kita. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dan kedamaian. Contohnya, kalau ada perdebatan tentang tradisi keagamaan, lebih baik diajak berdiskusi secara santun, bukan dengan perdebatan panas. 3. Belajar agama secara utuh dan terbuka, seperti mendengar ceramah atau membaca tulisan keagamaan dari banyak perspektif agar pemahaman tidak sempit. Lalu yang keempat, berperilaku santun di media sosial, seperti membagikan kutipan bijak lintas agama dan bukan video provokasi atau hujatan. Kesimpulannya adalah moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrim dan tidak berlebihan
dengan menghargai perbedaan serta menjunjung nilai kemanusiaan dan kedamaian. Moderasi ini penting untuk menjaga kerukunan, mencegah konflik, dan memperkuat persatuan bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama dapat diwujudkan melalui sikap toleran, menghargai keyakinan orang lain, berperilaku santun di media sosial, serta mengutamakan nilai kemanusiaan dan cinta tanah air. Nah, itu tadi penjelasan dari moderasi beragama. Nah, kok yang tadi saya belum tahu? Oh iya, iya. Nah, sip, nice.